Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang bongkar-bongkar aja nih, bisa dilihat teman-teman. Jadi ini saya mau ganti repar kit karburator PWK ya teman-teman. Nih bisa dilihat. Ini karburatornya tinggal saya lepas aja, udah dikendor-kendorin nih baut-bautnya teman-teman. Jadi kenapa ini saya ganti repar kitnya, karena memang setelah diuji coba ya, ini pilot jetnya itu kebesaran teman-teman, jadi kebasahan ini settingannya, apalagi pakai filter ya teman-teman. Dan ini harus turun ukuran teman-teman. Yang tadinya ini saya pakai itu, sebentar ini lepas dulu. Ini saya pakai bawaannya itu 48 ya teman-teman untuk si pilot jetnya. Nanti saya mau turunin ke 42, harusnya sih ke 45, cuma saya nggak punya, adanya 42. Ini cabut dulu aja ya. Oke. Sip, duh, ada bensinnya nih. Kita pindah posisi teman-teman. Nah, disinilah posisinya. Oke, sip. Nah, kayak gini. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi nanti saya mau ganti si pilot jetnya itu pakai ukuran 42 nih, bisa dilihat ukurannya nih. Kelihatan nggak? Nah, ini dari BRT ya. 42 nih, ada nomornya ya. Jadi kalau basah banget kurang enak juga buat saya ya gitu kan. Tapi untuk beberapa orang ada juga yang senang dengan settingan basah ya teman-teman. Jadi bawaannya itu pengen di betot gasnya itu pengen di secara spontan gitulah pokoknya. Jadi terlalu muruput kalau orang Sunda bilang. Mana nih kunci L-nya? Karena ini untuk buka mangkoknya pakai kunci L ya teman-teman. Nanti mau saya ganti. Ini bawaannya itu kan lumayan besar, ukurannya itu 48 ya. Memang sih enak juga, jengat-jengat juga gitu kan. Tapi untuk dibawa slow itu agak gimana gitu ya rasanya. Pokoknya kurang nyaman lah. Terus hasil pembakarannya juga kan cenderung si businya itu lebih hitam gitu kan. Saya pengennya coklat, jadi sedang gitu untuk settingannya. Untuk main jetnya sih untuk atasan ini udah cukup saya rasa, apalagi pakai filter udara ya. Tapi nanti saya mau ganti. Kalau kemarin saya coba pakai filter yang yang bawaannya yang ori dipaksain. Kalau nanti saya mau pakai filter, aduh sebentar ini agak repot. Soalnya ada selang ini nih, ada selang power jetnya. Ya udah biarin kayak gini aja. Nah kayak gini teman-teman. Jadi nanti saya rencananya ini mau pakai filter aftermarket nih, yang kayak gini, model jamur ya teman-teman. Jadi biar lebih flow aja, biar lebih plong lah pokoknya. Nah terus apa ya, sekarang tinggal buka aja. Oke, mana nih obengnya, sebentar saya ambil dulu. Oke, langsung kita buka aja untuk pilot jetnya ya. Ya ini harusnya sih secara bertahap ya, ke 45 dulu, cuma nggak ada nih ukuran 45. Biasanya sih rata-rata di 45 itu udah enak, basahnya nggak kebasahan. Kalau ini kebasahan bawahnya, boros ya. Oke teman-teman, ini dia pilot jetnya. Susah lepas ya, bentar. Nah nih bisa dilihat teman-teman, untuk pilot jetnya ini ukurannya itu kelihatan nggak nih, 48 ya, 48. Jadi lumayan besar. Nanti turunnya berapa berarti ke 42 ya nih. Tapi ini beda merek nih. Saya coba terawang dulu pakai mata. Kelihatan apa enggak perbedaannya, sebentar. Oke, setelah saya lihat tadi memang perbedaannya cukup ya, kelihatan banget nih. Bisa kelihatan nggak di kamera nih, titik putih ya. Nih. Ini yang 48 yang kiri ya, yang kanan 42 nih. Bolongannya bisa dilihat. Memang sih kayak sama persis, tapi kalau dilihat mata langsung ini lebih kecil ya teman-teman, yang 42. Ya walaupun beda 6 angka, tapi biasanya signifikan. Tapi kalau misalkan kekeringan ya tinggal setting di anginnya aja deh, nggak usah pakai yang 45 juga, mudah-mudahan bisa ya. Karena ini cenderung basah banget sih teman-teman. Untuk warna businya juga gelap. Oke, sekarang saya mau ganti pakai 42 ya. Mudah-mudahan pas ya. Karena ini untuk atasannya, untuk main jetnya nih, ini pakainya 120 teman-teman. Kalau mau naik ke 122 juga masih oke, masih bisa ya teman-teman.
Oke, sekarang tinggal kencengin lagi. Jadi atasnya udah ketemu lah gitu. Ini bawahnya kemarin saya tes masih kebasahan banget teman-teman. Bahkan pagi-pagi kalau misalkan dingin ya, kondisi dingin mesin yang biasanya dicuk, sekarang udah nggak usah pakai cuk lagi, udah langsung nyala. Itu tandanya si pilot jetnya kebesaran. Oke, sip, udah jangan terlalu kenceng-kenceng amat ya teman-teman. Segitu aja cukup. Jadi di sini saya jelasin ya untuk ciri-cirinya dulu ya. Sebetulnya udah pernah saya terangin sih. Jadi ciri-ciri kalau misalkan pilot jetnya itu kebesaran ya, pilot jetnya itu yang pertama adalah saat pagi-pagi ketika motor itu mesinnya dingin, itu tanpa dicuk pun mesin bisa nyala ya. Itu tandanya si pilot jet kebesaran ya teman-teman. Terus saat kita setting angin biasanya di putaran, kalau normalnya 1,5 sampai 2, dia baru meninggi di 2 ke atas ya. Itu tandanya pilot jetnya kebesaran. Nah kayak gitu ya. Terus warna busi juga gitu kan bisa dilihat ya. Untuk warna businya pasti lebih gelap ya, lebih basah, lebih hitam. Terus apa lagi ya, kalau pilot jetnya kebesaran itu berbetnya bukan berbet kurang bensin, tapi berbet pembakaran yang kurang sempurna kayak gitu ya. Jadi meruput lah gitu RPM bawahnya itu. Kalau pilot jetnya kekecilan gitu kan, biasanya pagi-pagi itu susah hidup motornya teman-teman, harus dicuk ya. Nah itu salah satunya. Terus busi juga warnanya putih ya kalau pilot jetnya kekecilan. Terus saat setting angin, ketika kita putar setengah putaran aja ya teman-teman, itu si mesin udah RPM-nya meraung tinggi. Itu tandanya pilot jet juga kekecilan ya. Terus kalau di 2 tak itu berasa banget teman-teman. Biasanya di RPM 1000 sampai 4000 itu berbetnya hilang, langsung tang apa gimana ya, ini ilustrasinya bingung juga. Pokoknya pas digas itu langsung seng gitu, jadi nggak ada tat. Nah yang kayak gitunya tuh hilang teman-teman. Nah itu tandanya kekeringan ya, dan berbahaya buat mesin. Tapi ini kalau turun ke dari 348 ke 42 rasanya cukup lah teman-teman, karena di 48 nya ini memang sangat basah ya teman-teman. Jadi di RPM, kalau di sini jatuh di RPM 1000 sampai 6000 7000 itu masih meruput gitu kan, suaranya masih ratatatat masih kayak gitu kan. Jadi basah ya. Mudah-mudahan nanti tinggal setting angin aja sih. Sebetulnya settingan ini pakai 48 juga udah pas buat teman-teman yang suka bejek gas tinggi, suka ngedrag gitu kan. Dan apalagi kalau kemarin di open filter ya mungkin bisa pas gitu kan. Jadi kayak di pilot jet 45 ya. Tapi ini saya penasaran, mungkin next ya, saya belum beli untuk parkitnya, nanti mau coba juga yang 45. Tapi saya mau uji coba dulu yang 42 ini, kalau udah enak ya udah. Oke teman-teman. Jadi kayak gitu ya, langsung pasang lagi aja ini semuanya ya teman-teman. Oke, kita rakit kembali si karbunya. Untuk settingan pelampung jarum ini masih di settingan ini jarumnya. Apa namanya? Tengah-tengah ya teman-teman. Ini gimana sih? Saya lupa. Nah kayak gini. Oke, sip. Nah kayak gini, agak susah sebentar. Nah sip, udah klop ya. Ini transparan, emang unik sih karbunya. Saya pikir ini karbu susah settingnya, ternyata mudah teman-teman. Cuma butuh penyesuaian pilot jet, main jet aja, dan settingan angin ya. Oke, masukin lagi. Untuk bautnya juga ada 2, jadi simple banget. Oke, tinggal kencengin aja teman-teman. Terus nanti uji coba lagi ya. Tapi untuk uji coba RPM bawah sampai atas ya tentu harus di vlog ya. Harus di video ngevlognya aja gitu. Karena kalau di sini saya nggak bisa gaspol. Lingkungannya banyak tetangga teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai, tinggal rapiin lagi aja nih selang-selangnya ke posisinya. Oke, banyak banget selangnya ya. Oke, ini selang pembuangan, tapi sayangnya ini di bawahnya nggak bisa dilepas kalau PWK yang asli itu bisa diputar ya. Jadi ganti main jetnya nggak usah buka mangkok gitu. Kalau ini karena variasi jadi ya harus dibuka
Ini selang pembuangan bensin ya teman-teman. Kepanjangan juga nih, nanti saya mau potong deh. Oke, sekarang tinggal pasang lagi ke motornya ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau pasang lagi ke motornya ya. Baru nanti diuji coba mungkin sebatas ya gas-gas tipis ya. Oke teman-teman, untuk karbu sudah terpasang. Sekarang tinggal masukin lagi skepnya ya teman-teman. Oke, masukin aja si skepnya kayak gini. Baru dibaut kembali. Ini pakai kunci L ya teman-teman. Nah kayak gini. Baru nanti mau saya pasang filter deh, tapi bukan yang orinya. Kalau kemarin saya pakai yang orinya, sekarang mau pakai aftermarket. Kenapa saya kemarin pakai yang ori? Karena yang ori itu kan lebih teredam ya untuk suaranya, karena biasanya kalau open filter kan ada suara pak 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 kayak gitulah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, pengen coba ya, walaupun ada suara yang sedikit mengganggu, mungkin nggak biasa aja sih teman-teman. Oke, cukup kenceng. Satu lagi, sip ya. Oke, sudah enak. Nah nanti saya mau pakai ini nih, filter model jamur ya teman-teman. Oke, pasangnya aja langsung ya. Saya lap dulu. Oke teman-teman, langsung pasang aja. Ini klemannya diposisikan. Oke, sip. Nah ini udah pas banget. Kalau yang ori ini nggak bisa masuk teman-teman, lebih kecil untuk si venturinya. Nah, kayak ginilah, mudah-mudahan kelihatan. Ini dipasang aja teman-teman, tuh udah klop. Ini hasil modifikasi juga nih si manipul ininya. Oke, sip. Saya posisikan kayak gini ya teman-teman, ke atas, karena kalau ke bawah nggak cukup mentok ya, mentok rangka. Oke, tinggal dikencengin. Oke, tinggal dikencingin aja kayak gini. Oke, sip ya, secukupnya aja. Nah, jadinya kayak gini nih tampilannya teman-teman tuh. Oke, tinggal pasang lagi tangkinya dan siap tes. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah saya panasin motornya dan saya belum bisa geber-geber. Jadi cukup dihidupin aja udah ketahuan. Tapi ini mesin dingin tanpa dicok pun masih tetap nyala gitu kan. Artinya pilot jet tetap besar, tapi nggak sebesar yang sebelumnya ya. Jadi nggak basah banget gitu. Ini bisa didengerin suaranya. Ini tanpa filter soalnya teman-teman, jadi ada suara apa ya, pok 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 kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nanti untuk rasanya gimana di vlog aja ya, di motovlog aja. Oke teman-teman, sekian dulu ya video di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.